Oke guys, buat hari ini kita guys kedatangan mekanik guys dari Papua guys. Anjay, Papua guys. Nah guys, buat mekaniknya sendiri ini guys, bisa dilihat rambutnya aja panjang banget guys. Kata dia tadi katanya Nur mau ikut bongkar-bongkar katanya. Ya udah, daripada kita gak upload video gitu kan, sekalian aja kita cuman videoin lah. Buat kendalanya di motor Beat 2014 ini guys, katanya kurang responsif. Pas tarikan awalnya itu lemot banget guys. Kata dia buat loler itu baru, panbel baru, rumah loler baru. Buat per CPT dia udah pakai 1500. Buat loler dia udah pakai 10 gram kalau nggak salah. Tapi tetap kata dia itu motornya itu kurang responsif guys. Oke, biar gak lama-lama langsung aja guys kita bongkar langsung sama yang punya motornya sendiri guys. Kita cuma video-videoin aja lah iseng-iseng gitu kan. Nah, bisa dilihat guys, buat pegang impactnya aja dia itu gemeteran guys. Alah, biasanya pakai kunci T katanya guys. Oke, buat hari ini guys, sorry kalau kita belum upload video terbarunya guys, karena paket kita tipis banget guys. Aduh, gak tahu bakalan punya wifi apa gimana ya. Harus maksain gitu kan. Ya udahlah, daripada kita gak upload video gitu kan, lebih baik apapun kerjaannya, mau gimana pun, susah mau gampang, kita upload guys. Kita konsisten buat kejar jam tayang guys, karena jam tayang kita itu masih jauh banget guys. Oke sahabat, gimana kabar kalian dimanapun kalian berada? Sorry banget buat channel bengkel kampung kita itu masih sepi. Kalau ada yang lihat di video manapun, mohon bantu buat subscribe-nya guys. Jangan lupa like, comment, and share-nya guys, buat kemajuan channel kita di bengkel kampung pemula guys. Karena kita gak bakalan jadi apa-apa kalau misalkan kalian itu gak mendukung di channel kita guys. Oke, dan jangan lupa ketinggalan buat video-video terbaru dari kita guys. Meskipun banyaklah di luar sana channel-channel yang lebih bagus dari kita, tapi mudah-mudahan ilmu-ilmu dari kita maupun apapun dimaklum buat kekurangannya guys. Oke, biar gak lama-lama langsung aja kita percepat guys ya. Jangan di skip, awas nanti gagal paham guys. Nah, oke, untuk bagian kampas gandanya itu udah kita bongkar. Sorry guys, agak panas-panas dikit gitu kan buat kampasnya. Jadi kita pakai lap lah, biar gak terlalu panas gitu kan. Untuk bagian persipitinya itu gak tahu gimana guys. Cuman kalau misalkan kita ganti pakai yang baru, kita itu lagi ke kos. Kita pakai yang orsinil lagi katanya. Dia pengen di orikin lagi. Kalau pakai per sentri yang ini gerung katanya. Tenaga juga agak kurang gitu kan. Buat kampasnya itu bisa dilihat ini masih bagus guys. Tapi antara mangkok sama kampas gandanya itu jauh banget guys. Jadi pas waktu dibuka itu gasnya atau dipaut gitu kan,
si kampas gandanya itu belum kebuka full guys gitu. Jadi gimana solusinya, misalkan kalau bagian kampas ganda sama bagian mangkoknya itu jauh, kurang lebih antara 2 mili sampai 3 mili, untuk jalan keluarnya itu kita harus ganjal guys di bagian karet buat tahanannya. Oke, bisa disimak guys, buat pengganjalannya itu kita pakai selang bensin. Nah, bisa dilihat guys. Kita coba dulu pasangin yang personilnya dulu. Nah, ini penampakan sebelum kita ganjal pakai selang bensin. Kita beri grease dulu biar pas waktu dia pas waktu di RPM rendah, pas waktu kita gas dia langsung kebuka. Tapi jangan dulu dipasang karena si kampas dan mangkoknya itu masih longgar guys. Nah, bisa dilihat. Oke. Kita cek dulu di bagian pernya dulu. Kita pasangin yang orinya dulu. Lalu kita malin ke bagian mangkoknya. Kalau dirasa masih longgar, kita harus ganjal pakai selang bensin gitu. Jadi kalau misalkan kita ganjal 1 mili di bagian karet kampas gandanya itu yang bawah, berarti si kampas gandanya itu bakalan naik 1 mili juga guys. Nah, bisa dilihat kan bro, jadi pas waktu kita goplaking itu gede banget kan, jadi jauh banget gitulah. Oke, kita ambil dulu buat selangnya. Nah, untuk bagian selangnya itu buat ganjal itu diusahakan minimal 1 cm. Kalau dirasa 1 cm itu masih panjang, masih kita bisa potong lagi sedikit, disamain aja sama bagian karet yang bagian dudukan bawahnya guys. Nah, 1 selang kita potong, lalu kita bagi 3 buat dipasang di kampasnya sendiri guys. Nah, bisa dilihat guys buat pemasangannya itu kayak gini nih guys. Nah, lanjut kita pasang. Buat satu, buat yang kedua sama, buat pemasangannya itu juga kayak seperti tadi, langsung kita masukin. Dan buat yang ketiga masih juga sama kayak seperti yang udah. Oke guys, setelah kita ganjal, lanjut kita pasang untuk bagian pernya sendiri guys. Kalau yang agak susah buat pasang per, biasanya sih pakai obeng karena kita susah, jadi kita pakai tang lancip yang pas waktu kita tekan itu kebuka guys. Bukan yang nutup, tapi yang kita pencet itu yang kebuka, yang kebalikannya gitulah. Nah, bisa dilihat jadi gampang banget gitu kan. Oke, nah lanjut kita cek dulu guys. Nah, untuk kampas gandanya itu dan bagian mangkoknya itu, stoppernya itu jadi dikit banget guys. Jadi logikanya kalau misalkan kampasnya itu agak ke bawah, pas waktu kita gas, kampasnya gandanya itu belum kebuka semua gitu kan. Jadi motor gerung. Kalau kampas gandanya sama mangkoknya itu rapat banget, tapi jangan terlalu rapat gitu kan. Ya ada stopper lah dikit. Pas waktu kita gas dikit aja, kampas gandanya itu udah nyakop guys, sama bagian mangkok itu sendiri.
gitu kan. Oke, biar gak lama-lama langsung aja kita pasang, karena yang rusak cuman bagian ininya aja, bukan rusak tapi cuman kita ganjal lah, karena bagian semuanya ini untuk bagian part-partnya itu masih bagus semua. Nah oke, untuk pemasangan kita agak pakai tracker, karena kalau di misal pemasangan pakai tracker itu satu susah, kedua juga gimana ya, kita agak punya lah. Untuk bagian pemasangan ya seperti biasa, kita putar-putar dulu supaya pas di bagian kancingannya, lalu kita pasang murnya, lalu kita kencengin pakai impact, tapi jangan terlalu kenceng, takutnya si murnya itu sendiri doal guys kalau pakai impact, beda sama dipukul gitu kan. Pakai feeling aja lah. Awas kalau misalkan mau pembukaan bagian mur CPT itu kita getok pakai obeng biasanya gitu kan. Nah, kalau misalkan bagian bagian bearing yang dalamnya itu agak bengkok, itu harus ganti guys. Jadi kalau misalkan kalian mau buka mur bagian CPT atau mur bagian puli belakang, jangan kalian getok. Oke, karena yang punya katanya tadi gak mau pasang, ya udah kita pasang aja lah. Tapi harus pakai berdua guys, karena persipitnya itu ini keras banget. Oke guys, sambil nunggu dibersihin, kita udut-udut dulu guys. Aduh, udutnya aja kita agak bagus nih, jarum coklat aja lah. Nah oke guys, sebelum kita pasang, kita lap-lap dulu lah untuk bagian aspuli bagian belakang. Oke, sebelum pemasangan diusahakan buat kita kasih grease dulu di bagian dalamnya. Oke, kalau misalkan masih ada guys buat bagian grease-nya itu gak apa-apa. Kalau di misal bagian grease-nya itu kering, ya usahakan lah minimal kita kasih grease dulu. Oke, lanjut kita pemasangan buat bagian blok CVT-nya guys. Langsung sama yang punya motor. Kata dia gabut katanya, pengen bongkar sendiri. Oke, kalau gitu kita bantu. Kalau misalkan dia butuh bantuan, kalau misalkan enggak ya udahlah, enggak apa-apa. Kita ngopi aja sambil nunggu guys. Oke guys, setelah kita beres pemasangan baut-bautnya guys, lanjut kita coba dulu untuk bagian motornya. Untuk tadi gak terlalu enak. Nah, sesudah kita bongkar, langsung kita cek di bagian motornya guys. Langsung kita coba sama yang punyanya sendiri. Kayaknya berat sama rambut guys. Anjay. Dari tadi yang punyanya senyum-senyum terus guys. Aduh, murah senyum kayaknya dia mas. Oke, lanjut aja kita cek sound guys. Dan kita lihat gimana reaksinya guys. No guys, pas waktu di gas dikit aja langsung seng kayaknya guys.
langsung ke Arab dia guys. Aduh sorry sorry guys, istri gua lagi duduk aduh ke video guys, jadi kelihatan aduh istri gue cantik banget kan guys. Guys buat yang punyanya senyum-senyum kayak gitu guys, kayaknya bagus nih lah. Nah oke, karena yang satu udah beres, kata yang punya sekalian, kalau mau pakai standar 2 itu beratnya minta ampun gitu kan guys. Pas gua cek itu buat standar 2-nya itu miringnya ke bawah guys. Jadi pas waktu kita mau pakai standar 2, pas waktu kita injek itu beratnya minta ampun guys, pasti. Karena bisa dilihat guys, buat standarnya itu miringnya itu ke bawah bukan ke atas gitu kan. Minimal deket sama selahan yang ada di atas toh. Oke, gimana caranya? Kita pakai dulu kunci ajaib guys. Buat kunci ajaibnya itu kita putar-putar dulu nih guys. Nah, kita masukin, langsung kita ke atasin dulu guys. No, oke. Kalau misalkan dirasa pas, nah berarti bagian yang bawahnya itu atau bagian yang sikuannya itu biasanya lepas guys, bagian laselnya itu. Sekalian kalau udah kita benerin kayak gini, untuk bagian karetnya itu diusahakan dilepas dulu guys, karena kita akan pakai las listrik. Kalau misalkan nggak dilepas, itu akan kebakar guys nantinya. Nah, oke, kalau gitu kita akan pakai standar 2 dulu guys. Sebelum itu kita ganjal dulu karena ini masih kurang atas guys. Oke, jangan lupa masih udut-udut ngopinya dulu guys, biar gak lola atau loading lama kayaknya guys. Anjay. Oke, kira-kira ini udah pas kayaknya nih. Nah, untuk pengelasannya kita akan naikkan dulu bagian motornya. Jadi kita pakai dulu standar 2-nya. Awas sebelum kita naikkan, awas jangan ditincak guys, buat yang tadi kita udah benerin. Kita angkat dulu lah pakai behelnya. Behelnya kita angkat ke atas minimal berdua guys, karena ini berat banget, gila anjay. Aduh, jam segini guys, enaknya kopi kopi hitam, rokoknya rokok jarum coklat guys, sambil ngopi sambil lihat pemandangan guys. Sorry agak lama guys karena kita lagi ngambil dulu kabel lasannya. Oke, kita angkat dulu untuk motornya guys, supaya untuk bagian pengelasannya itu enak, nggak miring gitu kan. Untuk ampere yang kita gunakan di sini kita pakai 85 guys. Untuk kawat kita pakai kawat 2 mili yang kecil. Karena kalau kawatnya gede itu emang bagus sih, cuman kalau strumnya itu kurang itu nggak bakalan enak guys. Jadi kita pakai ampernya di 85 aja lah. Untuk kawat kita pakai 2 mili. Yang akan kita las itu di bagian sikuannya guys, karena ini sikuan yang depan itu jebol atau apa, dari lasannya itu rontok guys. Jangan lupa kalau misalkan pakai las listrik itu sudah kita las itu kita ketrek dulu guys, supaya kotorannya itu turun ke bawah. Kalau misalkan las listrik itu terus-terusan ditimpa atau ditumpuk, itu gak bakalan bener guys.
Mungkin kalian lebih tahu lah kalau masalah perlas-lasan. Diusahakan untuk bagian yang propos atau yang kosong itu kita las semua. Karena kalau misalkan kita mau pakai standar 2 itu beratnya guys minta ampun. Jadi kalau lasannya itu cuman di titik-titik aja itu bakalan pecah lagi guys. Jadi kita las full dari bagian belakang sampai depan. Untuk bagian sikuannya juga kita las supaya apa? Supaya di motornya itu lebih kuat gitu kan. Gak apa-apa kelihatan gede juga gak apa-apa. Yang penting lasannya itu rata bagus. Jangan ada lah lasan kayak sarang semut lah. Nah kalau lasan kayak gitu gak bakalan bener guys. Oke cukup sekian mungkin video-video kali ini mungkin udah gitu aja guys pembahasannya. Mudah-mudahan di video selanjutnya kalau misalkan masih ada umur panjang kita bakalan upload terus. Meskipun mau ada yang nonton mau gak ada ya kita lillahi ta'ala lah berbagi ilmu meskipun ilmu yang kita bagikan itu ilmu dasar semua gitu kan karena kita itu bukan bengkel kotak yang segala punya yang segala ada lah buat mesin. Kita itu bengkel kalau misalkan bengkel gimana yang bisa dipaksain kita paksain yang kalau misalkan gak bisa dipaksa ya kita ganti gitu kan semampu kita. Oke cukup sekian guys mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Oke thank you very much anjay.